Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepada-Ku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya kebaikan seseorang dibalas dengan keburukan. Dan kiranya inilah juga yang dialami oleh Yesus di hadapan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus telah berkarya, melakukan segala pekerjaan baik di hadapan mereka. Banyak hal telah dilakukan Yesus, menyembuhkan orang sakit, mencelikan orang buta, membangkitkan kembali orang yang lumpuh, bahkan menghidupkan orang mati. Tetapi tanggapan orang-orang pada waktu itu justru mereka mengangkat batu, hendak melempari Yesus dengan batu. Perbuatan baik yang dilakukan Yesus tidak ditanggapi dengan baik, tetapi justru Yesus hendak ditangkap, hendak dianiaya. Semua semata karena menganggap Yesus melakukan atau menyatakan pernyataan yang keliru menurut pandangan mereka. Atau mungkin juga karena mereka iri atau mereka merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus, sehingga segala perbuatan baik yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka tidak mereka terima, tidak mereka perhitungkan. Mereka hanya mengedepankan apa yang menjadi pemahaman dan pemikiran mereka, dan untuk itu mereka harus menyingkirkan Yesus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga senantiasa mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi mungkin tanpa sadar kita pun juga mengangkat batu bagi Tuhan. Ketika kita tidak menanggapi kebaikan Tuhan itu dengan syukur atau dengan hidup yang baik sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tetapi justru seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau menuntut senantiasa kepada Tuhan, tidak bisa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Maka untuk itu di masa Prapaskah ini kita diajak untuk membangun pertobatan, untuk sungguh menerima Tuhan, menerima segala kebaikan Tuhan dengan segala syukur yang kita panjatkan, dan kita tanggapi dengan perbuatan-perbuatan baik
yang bisa kita lakukan. Baik melalui kita tekun beribadat, mengungkapkan syukur kita melalui doa, melalui ibadat, melalui pujian, tetapi juga kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepada kita untuk sesama di sekitar kita. Maka itulah wujud kepercayaan kita kepada Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita. Kini saatnya kita berbuat baik kepada sesama kita. Turut serta ambil bagian dalam karya, dalam pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan bagi umat manusia. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita mengikuti orang-orang yang datang kepada Yesus di tepi sungai Yordan dan mereka percaya kepada Tuhan. Kita pun percaya kepada Tuhan, lalu kita wujudkan kepercayaan itu dengan mengusahakan yang baik di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.